Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Yakub dari kelas TL3B, NIM 19010422. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen industri, yaitu sistem pengambilan keputusan. Decision Support System atau DSS, atau bisa juga disebut sistem pendukung keputusan, adalah sistem berbasis software yang dimaksud untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis. Dalam setiap perusahaan pasti memerlukan beberapa sistem untuk membantu berjalannya suatu proses yang ada dalam perusahaan tersebut. Salah satu proses yang terdapat perusahaan adalah sistem pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini sangat penting dalam sebuah perusahaan karena pengambilan keputusan harus dilakukan secara benar agar tidak terjadi kesalahan pada masa yang akan datang. Karena setiap keputusan yang diambil akan sangat mempengaruhi proses kedepannya. Decision Support System atau sistem pendukung keputusan secara umum didefinisikan sebagai sistem yang mampu memberikan kemampuan, baik kemampuan pemecah masalah maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Konsep DSS merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pembuat keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi terstruktur. DSS dirancang untuk menunjang seluruh tahapan pembuatan keputusan yang dimulai dari tahapan mengidentifikasi masalah, memilih data yang relevan, menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pembuatan keputusan sampai pada kegiatan mengevaluasi pemilihan alternatif. Di zaman serba teknologi seperti sekarang, hampir semua hal dapat kita lakukan dengan menggunakan teknologi. Seperti juga dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Saat ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan teknologi sistem informasi manajemen berupa DSS. Untuk membantu dalam sistem pengambilan keputusan, DSS juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. DSS merupakan problem solver yang dilengkapi dengan kemampuan untuk menghasilkan laporan-laporan periodik dan output dari model matematika. Model matematika kecerdasan buatan memungkinkan untuk sistem dapat mengambil keputusan menentukan alternatif solusi. Tipe-tipe DSS penting untuk diketahui jika DSS mempunyai satu model tertentu yang diterima maupun yang dipakai pada seluruh dunia. Selain itu, ada teori DSS yang diimplementasikan sehingga dapat berbagai cara untuk mengklasifikasi DSS tersebut. Berikut tipe DSS. DSS model pasif. DSS mode pasif ialah mode yang hanya mengumpulkan data dan mengorganisirnya dengan efektif. Model ini umumnya tidak memberikan suatu keputusan yang khusus atau hanya menampilkan datanya saja. Suatu DSS aktif pada kenyataan sanggup memproses dan dengan secara eksplisit menampilkan berbagai solusi dari data yang sudah terkumpul. DSS mode aktif. DSS mode aktif kebalikan dari mode pasif. Mode ini mampu memproses data dan secara eksplisit menunjukkan solusi dari data yang sudah diperoleh. Meskipun harus diingat bahwa intervensi manusia terhadap data tidak bisa dipungkiri lagi. Jenis DSS usaha berikut dalam mengidentifikasi konsep DSS diakui oleh Stephen L. Alter. Alter melakukan studi tahap 5-6.
sistem penunjang keputusan yang digunakan pada waktu itu. Studi tersebut memberikan pengetahuan dalam mengidentifikasi jenis DSS, yaitu retriever informasi, elemen pengambil elemen informasi, analisa entries flash, menganalisis semua file, prepare report from multiple files, yang menyiapkan laporan standar dari beberapa files, estimate disease consequences, meramalkan akibat dari keputusan, propose decisions, mengumpulkan keputusan, make decisions, membuat keputusan, kesimpulannya dari DSS yang menjadi singkatan dari Decision Support System atau bahasa Indonesianya ialah sistem penunggu keputusan, merupakan serangkaian kelas tertentu dari sistem informasi terkomputerisasi support kegiatan pengambilan keputusan bisnis maupun organisasi. DSS yang dirancang dengan tepat ialah suatu sistem berbasis perangkat lunak interaktif yang berguna untuk membantu para pengambil keputusan untuk membeli informasi yang berguna dari beberapa dokumen, data mentah, pengetahuan pribadi atau model bisnis untuk mengidentifikasi serta memecahkan berbagai masalah, mengambil keputusan dengan benar. Para manajer membuat berbagai keputusan dalam proses pemecah masalah, di mana keputusan tersebut dapat berpengaruh terhadap perusahaan. Para manajer membuat rangkaian keputusan dalam proses menyelesaikan suatu masalah melalui aktivitas intelijen, perancangan, pemilihan, dan pengajian. Tujuan dari mengambil cara pandang sistem adalah memberikan kesempatan kepada organisasi untuk bekerja sama sebagai sistem yang efektif dan efisien. Itu cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.